Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa kembali kita dalam renungan kita hari ini. Tema renungan kita hari ini adalah bertumbuh dalam penginjilan. Matius pasal 28 ayat 19 sampai dengan 20 berkata dengan demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu sentiasa sampai akhir zaman. Yang dimaksudkan dengan bertumbuh dalam konteks renungan hari ini adalah bertumbuh dalam iman. Dalam bahasa Yunani-nya adalah ausano en piste, atau bertumbuh dalam Kristus. Dalam bahasa Yunani ausesis en Christo. Sedang penginjilan adalah proses penyebaran dan pemberitaan Injil Yesus Kristus kepada semua orang yang belum mengenal Kristus atau belum percaya kepadanya. Penginjilan merupakan tugas atau tanggung jawab setiap umat pilihan Allah yang sudah diselamatkan atau menikmati kasih Allah dalam Yesus Kristus, seperti dikatakan dalam 1 Petrus pasal 2 ayat 9 dan 10 berkata demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Bapak Ibu Saudara sekalian, mengapa penginjilan ini merupakan tugas tanggung jawab orang percaya? Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Roma 1 ayat 16 berkata demikian, sebab aku mempunyai keyakinan kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Yang kedua, pemberitaan Injil merupakan perintah yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang atau kepada murid-muridnya atau kepada pengikut-pengikutnya, seperti yang dikatakan di dalam Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 berkata demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yang berikut, pemberitaan Injil merupakan perintah yang diberikan Tuhan Yesus kepada kita sebagai murid atau pengikut Yesus. Matius pasal 10 ayat 32-33 berkata demikian. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Ini menunjukkan bahwa orang percaya wajib untuk memberitakan Injil atau memberitakan kabar baik tentang Yesus Kristus. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat 2 sampai 3 berkata, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Ini berarti Bapak Ibu Saudara sekalian, setiap pemberita Injil akan menghadapi setiap tantangan. Oleh karena itu, seorang pemberita Injil harus selalu bertumbuh di dalam penginjilan. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, apa yang harus dilakukan agar kita bertumbuh dalam penginjilan? Yang pertama, bertekun dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. 1 Timotius pasal 4 ayat 13 berkata demikian. Sementara itu, sampai aku datang bertekunlah dalam membaca kitab-kitab suci, dalam membangun dan dalam mengajar. Berikut, berusahalah menerapkan hukum yang terutama dalam kehidupan umat Allah. Matius pasal 22 ayat 36 sampai 38.
Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, kita diminta untuk mengasihi Allah dengan segenap hati kita, dengan segenap pikiran kita. Nah, hukum yang kedua adalah yang sama dengan hukum itu adalah kasihilah sesamamu manusia. Bapak Ibu Saudara sekalian, seorang pemberita Injil harus sudah memiliki dan menerapkan hukum kasih, yaitu mengasihi Allah dan mengasihi sesama manusia, agar setiap orang yang mendengarkan Injil diselamatkan oleh Allah. Seperti dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 8 dan ayat yang ke-20 berkata demikian, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Bapak Ibu Saudara sekalian, sekali lagi saya mau sampaikan kepada kita bahwa pemberitaan Injil ini merupakan kewajiban orang yang percaya kepadanya, orang yang sudah mengalami keselamatan yang kekal daripada Tuhan Yesus Kristus, orang yang telah mengalami kasih Allah dalam sepanjang hidupnya. Dengan demikian kita memiliki kesadaran penuh untuk kita dapat memandang penginjilan itu merupakan hal penting harus dilakukan kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Kiranya melalui kehidupan kita dan pemberitaan Injil yang kita lakukan, banyak orang yang diberkati oleh Tuhan, banyak orang yang dimenangkan oleh Tuhan, banyak orang yang diselamatkan oleh Tuhan. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.